Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah sekarang ini nih pengetahuan kita mengenai Jubi itu telah berkembang. Sama dengan Jubi sendiri di era ini yang ternyata menyimpan misteri lain. Di chapter awal Time Skip Boruto ini, para Sumiyaka itu telah menunjukkan di antara mereka ada yang bisa membangkitkan Rinnegan non Tomoe loh. Pada dasarnya mereka adalah makhluk humanoid yang tercipta dari pecahan Jubi milik Isshiki yang diekstrak oleh Code sendiri dengan tanda cakarannya itu. Dari sanalah Code menambahkan sedikit cakranya nih, dan hasil dari itu keluarlah para klon menghebohkan Jubi yang bisa berbicara dan sepertinya membenci Otsutsuki ini. Chapter keduanya, salah satu dari Sumiyaka Rinnegan itu begitu marah besar nih melihat Kawaki ternyata adalah seorang Otsutsuki. Ini juga menjadi pembeda karena belum pernah muncul dalam sejarahnya nih ada ekstrakan Jubi yang mampu berpindah-pindah satu sama lain. Nah jika kalian penasaran nih semua kengerian klon Jubi milik Code ini dan teori Rinnegan kenapa bangkit dari sana itu, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan kupas lebih detail lagi mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah gini, biar ceritanya itu runtut, kita mulai dari intinya ya. Apa itu Jubi dan kenapa bisa berkembang sampai sekarang ini yang menjadi Sumiyaka Code sendiri. Ingat ya teman-teman, Jubi yang digunakan Code ini adalah Jubi yang sama yang dijaga Jigen atau dimiliki oleh Isshiki kala itu. Dari sana dulu nih kita belajar sesuatu. Yang menariknya, Jubi milik Jigen itu sangatlah berbeda. Bahkan dari yang pernah dihadapi Naruto Sasuke di masa lalu nih. Dari giginya saja itu udah beda banget kan. Dari masa lalu sendiri, keberadaan Jubi saat konflik Shinobi keempat sangatlah merepotkan. Nah untuk Jubi milik Isshiki kala itu terbilang spesies yang sangat baru. Cuma yang jadi garis besarnya di sini nanti, kenapa ya para Sumiyaka itu begitu marah ketika menemui Otsutsuki? Apa karena hipotesa Amado ini ada kesalahan? Tahu kan ya bahwa ada fakta lain kala itu yang sempat dijelaskan Amado, bahwa setiap Otsutsuki selalu memakai ekor 10 saat mereka menyerang sebuah planet. Dan karena ekor 10 yang menjadi pohon suci itu, maka ekor 10 adalah bibit dari pohon dewa tersebut. Simpelnya seperti ini. Pertama mereka menanam ekor 10 ke tanah, lalu dia tumbuh menjadi pohon suci, kemudian memakan seluruh planet. Lalu buah cakra akan muncul, dan setelah mereka memanen buah tersebut, mereka tak butuh lagi planet itu, kemudian berpindah ke planet lain dan mengulangi proses yang sama terus menerus. Itulah sifat seorang Otsutsuki sekaligus tekad mereka. Dari Amado pula lah kita baru tahu jika Jubi itu semacam logikanya kayak bawang nih yang ditanam ke tanah, lalu akarnya itu menjulang menjadi pohon dewa yang sangat besar. Mungkin karena ini mereka memiliki dendam pada Otsutsuki karena selalu diperlakukan seperti itu. Nah sekarang ini nih Time Skip Boruto, Jubi inti milik Isshiki itu memang masih disembunyikan Code sendiri nih. Yang jadi masalah itu adalah para ekstrakannya itu atau yang dikenal sebagai Sumiyaka. Tahu kan ya, itu adalah makhluk humanoid yang tercipta dari Jubi inti Isshiki dan diselimuti tanda cakaran Code lalu muncul sebagai pasukan. Itulah kenapa mereka memiliki tanda cakaran Code pula. Nah sekarang ini pertanyaannya nakama, kenapa salah satu dari mereka memiliki Rinnegan? Kenapa pula mereka itu mau berbicara meskipun sangatlah terbatas? Dan kenapa naluri mereka itu tak hanya memakan para Otsutsuki tetapi orang lain dan menjadikannya pohon besar? Apakah ini semuanya juga pengaruh dari tanda cakaran Code sendiri? Oke, pertama itu soal Sumiyaka Rinnegan ya. Kemarin itu memang sesuatu yang menarik yang terjadi dari Sumiyaka sendiri. Rinnegan tanpa tomo itu bangkit dari monster tersebut. Kita tahu bahwa Rinnegan itu jelas berasal dari Jubi milik Isshiki sendiri, karena memang dari apa yang dilihat Sasuke kala itu, di titik koordinat Jubi inti tersebut juga memiliki Rinnegan. Sasuke dahulu memvalidasinya dengan sangatlah jelas di sana. Karena hal itulah maka memang sudah wajar aja nih jika salah satu dari Sumiyaka itu juga mampu mengaktifkan juga karena Code melakukan pembelahan atau cloning dari sekujur tubuh Jubi melalui teknik cakarannya. Karena secara biologis pun jika kloningan dari inti Jubi yang memiliki Rinnegan, ya wajar aja turunannya juga dapat melakukannya. Bahkan karena kemunculan Rinnegan Sumiyaka ini sudah banyak yang memprediksikan nih jika Rinnegan tersebut akan cocok untuk menggantikan Rinnegan Sasuke dulunya yang telah rusak itu loh.
Apakah bisa ya? Cuma yang menarik pula nih, perihal kekuatan Rinnegan yang diperlihatkan Sumeaka itu memang belum semuanya itu ditampilkan. Karena dibandingkan para monster lain, dia yang menggunakan Rinnegan terkesan jauh lebih kuat. Dan Kawaki saja sempat dibanting dengan keras nih oleh monster tersebut. Nah, di chapter selanjutnya kita akan diperlihatkan kekuatan lain dari Rinnegan Sumeaka itu mungkin. Jadi kita nantikan aja ya chapter kedepannya nanti. Kedua, kenapa mereka itu bisa berbicara? Ya ini lagi-lagi belum pernah ada dalam sejarahnya teman-teman. Jubi terkesan berbicara seperti ini. Meskipun terlihat terbata-bata, tetapi dengan menyebutkan kata Otsutsuki itu menjadi sesuatu yang menarik. Kalau dari asumsi kita itu gini, pecahan Jubi dulu di perang Shinobi keempat itu sama ekstrakan Jubi kuat itu konsepnya ini telah berbeda. Malahan apa yang dilakukan Kut ini serasa memeras langsung dari Jubi tersebut, bukan hanya secuil daging lagi dari ekor 10 itu. Nah, kenapa mereka bisa berbicara? Itu semuanya kami pikir pengaruh dari cakra Kut itu sendiri. Jadi ketika monster itu diekstrak menjadi humanoid Sumeaka, otomatis perilaku akan sedikit mirip dengan Zetsu. Cuma mereka tak akan selancar Zetsu ketika berbicara. Cakra Kut sendiri berperan besar di sini. Nah, dari sanalah kita tahu ya, sepertinya para Sumeaka itu begitu membenci Otsutsuki. Nah, ini nyambung nih dengan apa yang di awal kita sebutkan tadi, bahwa umumnya Jubi itu semacam bawang yang ditanam ke tanah lalu tumbuh pohonnya. Proses seperti itu yang mungkin dibenci oleh mereka, karena Otsutsuki selalu melakukan sesuatu yang semena-mena terhadap mereka hanya untuk memeras kekuatan saja. Nah, ketiga, naluri memakan orang lain dan menjadi pohon. Jika kalian ingat teman-teman, perang Shinobi keempat, Naruto juga pernah melakukan hal agak mirip kan. Ketika cakranya itu bersentuhan dengan Zetsu, nah Zetsu tersebut langsung tumbuh menjadi pohon. Itu mungkin cakra kehidupan kala itu. Tetapi konsep Jubi atau Sumeaka Kut sekarang ini berbeda teman-teman. Sumeaka pada dasarnya memiliki naluri untuk memakan orang-orang, lalu sampai melakukan Otsutsuki terus menerus. Dan itulah yang dikatakan oleh Ko dan Boruto sendiri. Namun sempat dalam panel ketika seorang menyelamatkan Sarada, di sanalah Sumeaka itu memakainya dan akhirnya monster tersebut bertransformasi tubuhnya membentuk sebuah batang pohon lalu menjadi pohon besar. Nah, berarti konsep bawang tadi itu benar adanya nih, bahwa akar-akar tersebut akhirnya juga menjulang menjadi pohon Shinju besar. Lalu sepertinya memang kejawab nih, jika yang diserap Otsutsuki itu wajar aja Jubi tersebut bisa dengan cepat menumbuhkan pohon dewa. Nah, ini jelas berbanding terbalik dengan warga sipil biasa. Jika terus seperti ini jelas berbahaya loh. Para Sumeaka itu akan selalu mencari siapa saja yang memiliki cakra terbanyak. Sama saat perang Shinobi keempat, akar-akar pohon dewa memburu Killer Bee dan juga Naruto kala itu. Nah, Sumeaka juga akan seperti itu dan menjadikan sebagai pohon yang sangatlah besar. Mungkin ini salah satu dasar kenapa Boruto itu memperingatkannya nih, apa yang dilakukan Kut ini di masa depan akan menjadi sesuatu yang mengerikan dan beresiko besar pula. Dan di fase time skip ini, monster seperti Jubi ini akan sangat mengerikan karena jumlah mereka itu banyak sekali. Dan masing-masing itu bisa berpindah-pindah nih dengan sangatlah cepat. Karena Kut sendiri itu menambahkan tanda cakra tersebut ke tubuh dari Jubi, sehingga dari sana mereka bisa melakukan perpindahan dan membelah diri lagi sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana dengan cara Boruto nih akan melenyapkan semua Sumeaka tersebut? Apakah dia sudah tahu caranya? Kenapa nih Boruto memperingatkan Kut untuk menghapus semua monster tersebut selagi Kut masih bisa mengendalikannya? Nah, dia bilang seperti itu karena asumsinya seperti yang dibilang Boruto nih, cepat singkirkan para monster itu dari hadapanku, karena sejujurnya membunuhmu itu sangatlah mudah, Kut. Mungkin nih berikutnya kita akan bahas bagaimana Boruto itu bisa menebak nih di masa depan apa nih yang dibuat Kut itu dengan Sumeakanya itu akan menjadi sesuatu yang mengancam dunia Shinobi seperti yang dilihat oleh Boruto. Itulah kenapa Boruto menawarkan negosiasi pada Kut untuk mengantarkan ke tubuh asli dari Jubi ekor 10 sendiri. So, gimana menurut pendapat kalian tentang semua hal itu? Sepakat gak? Jadi cukup segitu dulu ya nakama pembahasan kita kali ini mengenai Sumeaka Rinnegan spesial klon Jubi yang menghebohkan timeskip Boruto to Blue Vortex ini. Nah, jika ada yang ditanyakan silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, saya selamat nakama telah menonton video ini and will be come back again.